Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat AAC dimanapun berada. Kembali lagi bersama kami Klinik AAC di seputar permasalahan kesehatan maupun suplemen kehidupan. Kali ini kami akan mengangkat kondisi di mana orang mengalami permasalahan depresi, ya. Yang kami bahas tentu adalah sebuah hal yang menyebabkan seseorang dalam kondisi yang mengalami depresi berat, ya. Dalam teori bahwasanya depresi itu meliputi depresi berat atau depresi klinis, ya. Kondisi ini digambarkan sebagai kelainan mood, ya, yang menyebabkan perasaan sedih atau hilang minat yang terus-terusan menghantui kita. Dan depresi itu tentu bisa mempengaruhi perasaan, ya, cara berpikir, ya, dan juga perilaku kita, serta dapat membuat kita memiliki berbagai masalah emosi, ya, maupun fisik. Jika kita telah mengalami hal ini selama berhari-hari, ya, atau mungkin berminggu-minggu, kemudian terjadi, ya, kita agak sulit, ya, mengendalikan perasaan, ya, dan kemudian mengganggu pekerjaan, ya, sampai kegiatan-kegiatan lain, kita sulit, ya, untuk mengatasinya, malah kadang sampai ada yang melukai dirinya, ya, keinginan untuk bunuh diri, ya. Maka kondisi ini yang disebut dengan depresi secara klinis, ya. Dan bagaimana sih depresi itu di masyarakat, gitu, ya. Depresi dengan kondisi umum terjadi di masyarakat, ya. Menurut penelitian, kondisi ini terjadi pada 80% orang pada beberapa waktu dalam hidupnya dan terjadi pada usia berapapun, ya. Dan sebagai informasi bahwasanya orang yang mengalami depresi lebih banyak terjadi pada wanita, ya, dibanding laki-laki. Tanda-tandanya orang yang mengalami depresi itu adalah orang yang akan sulit tidur, ya. Kemudian tidak nafsu makan, ya. Dan kemudian banyak sekali gelisah, gitu, ya. Ada beberapa gejala depresi yang umum. Yang pertama, merasakan mood, ya, yang buruk. Nah, itu bisa berlangsung seharian, ya, khususnya pada pagi hari. Kemudian kita merasa lelah, ya, dan seperti kekurangan energi hampir setiap hari. Kemudian kita sulit berkonsentrasi, mengingat hal-hal yang detail, dan juga sulit untuk mengambil keputusan. Kemudian akan sulit tidur, ya, atau tidur tidak terlalu lama, mungkin hanya 1 jam, 2 jam, ya, dan itu berlangsung setiap hari. Kemudian kita tidak tertarik, ya, terhadap aktivitas yang sifatnya menyenangkan, gitu, ya, karena kita sudah bad mood terus dalam kondisi-kondisi yang demikian. Terus kemudian sering berpikir, ya, untuk bunuh diri atau sering berpikir tentang kematian, ya. Kemudian kita merasa ingin melukai diri sendiri, ya, merasa kurang istirahat, ya, atau mungkin mengalami perasaan, ya, kekurangan atau kelebihan berat badan. Orang yang mengalami kondisi ini, mengalami gejala ini, apabila dia berlangsung 2 minggu lebih, ya, maka tanda-tanda itu merupakan tanda positif, ya, bahwasanya kita mengalami masalah depresi. Jadi itu kondisi yang secara umumnya, ya, bisa juga dikenali dengan
kita sering merasa kesal dan gelisah, ya. Kemudian dalam hal kesenangan dalam hidup kita sangat-sangat menghindar, ya. Kemudian mengidap sakit, ya, sakit kepala, kram, ya, masalah pencernaan yang tidak baik, gitu ya. Kemudian memiliki perasaan sedih, cemas, hampa dan lain sebagainya, ya. Tentu hal ini tidak semua orang memiliki gejala yang sama, karena tergantung dari seberapa parah atau seberapa sering kita merasakan tekanan, ya, yang secara kontinu berlangsung, gitu ya. Dan Anda harus, ya, datang pada ahlinya, ya, untuk masalah gangguan depresi seperti ini, karena bisa membahayakan kita, ya, bisa membahayakan diri kita sendiri, karena memang ada keinginan untuk melukai diri sendiri ataupun bunuh diri, gitu ya. Nah, ada beberapa jenis depresi yang perlu kita catat di sini, ya. Yang pertama adalah bahwasanya seseorang mengalami gangguan kecemasan, ya, yaitu kegelisahan atau kekhawatiran yang tidak bisa atau kita tidak memungkinkan, gitu ya. Kegelisahan itu kita anulir atau kita halau, padahal mungkin tidak terjadi apa-apa, ya. Kemudian gangguan yang bentuknya campuran, yaitu antara depresi simultan, ya, dengan mania yang meliputi peningkatan harga diri, ya, terlalu banyak bicara dan peningkatan energi. Kemudian depresi yang sifatnya bentuk melankolis, ya, yaitu depresi berat, ya, dengan kurangnya ketertarikan terhadap hal-hal yang menyenangkan. Selain itu juga akan mengalami suasana hati yang buruk, ya, pada pagi hari, perubahan besar dalam nafsu makan, hingga perasaan bersalah. Selanjutnya adalah bentuk atipikal, ya, yaitu ketika Anda merasa bahagia dalam menanggapi hal-hal menyenangkan, tetapi hanya sementara. Kemudian bentuk psikotik, ya, yaitu kondisi yang disertai dengan delusi atau halusinasi yang memungkinkan melibatkan pemikiran negatif terhadap diri kita sendiri. Yang selanjutnya adalah katatonia, yaitu depresi yang mencakup aktivitas motorik yang melibatkan gerakan tidak terkendali tanpa tujuan, ya. Kadang melakukan gerakan-gerakan tertentu yang memang tidak ada tujuan, ya, tidak ada keperluan atau kepentingan dalam hal tersebut. Yang berikutnya adalah onset peripartum, ya, yaitu depresi yang terjadi selama kehamilan atau dalam beberapa minggu hingga beberapa saat atau beberapa bulan setelah melahirkan, ya. Sama seperti misalnya orang mengalami sindrom setelah melahirkan, ya, baby blues, gitu ya. Itu termasuk kategori yang bisa dikategorikan depresi. Kemudian pola musiman. Jenis ini biasanya berhubungan dengan perubahan musim dan berkurangnya paparan sinar matahari, ya. Nah, gangguan mental lain, ya, yang memiliki gejala berupa depresi bisa juga dari gangguan bipolar, ya. Kemudian gangguan sikloktimik, ya, disruptive mood, dysregulation disorder, ya. Kemudian gangguan depresi persisten dan gangguan dysphonic pramenstruasi. Nah, mungkin kita harus mengetahui apa ini penyebabnya, ya, dari masalah depresi itu sendiri, gitu ya. Jadi para ahli itu belum mengetahui secara pasti, ya, apa itu penyebab depresi, ya. Namun beberapa hal yang membuat resiko depresi seorang meningkat
ya. Yang pertama adalah faktor genetik, ya. Faktor genetik ini menempati urutan pertama karena sebagian besar peneliti menduga bahwa jika Anda memiliki orang tua atau saudara kandung yang mengalami kondisi ini, Anda berpeluang untuk mengalaminya juga. Ya, beberapa hal seperti penyakit-penyakit yang degeneratif, seperti misalnya diabetes, ya, asma, ya, dan lain-lain, itu memang pokok dari genetik itu terlalu kuat, gitu ya. Yang kedua, ada permasalahan di kimia otak kita, ya. Kondisi ini bisa disebabkan karena tidak seimbangnya kadar senyawa kimia di otak, ya, atau yang dinamakan neurotransmitter, ya, yang mengatur tentang suasana hati. Hal ini bisa menyebabkan serangkaian gejala yang dikenal sebagai depresi klinis, ya, atau depresi berat. Kemudian faktor lingkungan. Gangguan mental ini bisa disebabkan dari hal-hal yang ditemui sehari-hari, ya, misalnya tekanan dalam pekerjaan, ya, lingkungan yang tidak mendukung, ya, hingga masalah personal seperti kepada seseorang yang dia tidak suka, rekan kerja, ya, dan lain-lain, ya, itu bisa memicu seorang mengalami depresi. Yang selanjutnya stres berat, ya, dan kronis. Itu kehilangan, ya, yang sifatnya kita seperti kehilangan seseorang kita cintai, ya, hubungan bermasalah, tekanan terus-menerus, ya. Para peneliti menduga kadar hormon, ya, kadar hormon ini maksud adalah kortisol, ya, yang terus-terusan tinggi, ya. Jadi secara hormonal, ya, kortisolnya ini mengalami peningkatan, ya, yang dapat menekan, ya, serotonin dan akhirnya memicu gejala depresi. Tapi pada titik ini bahwasanya orang yang mengalami tekanan berat dan lain sebagainya, dari sifat depresinya adalah depresi yang tidak begitu kita kategorikan adalah depresi berat, ya. Sehingga faktor hormon, ya, yang menjadi memang sebab utamanya, jadi kelainan hormonal. Selanjutnya adalah riwayat penyakit tertentu, ya. Bisa juga depresi ini dipicu oleh gangguan tiroid, ya. Masalah tiroid itu menyebabkan orang bisa mengalami depresi, ya, mengalami anxiety, ya, dan lain-lain, gitu, ya. Kemudian penyakit Edison, atau kita juga mengalami penyakit liver, ya, baik itu ya orang yang terkena kategori hepatitis A, B, C, ya, dan juga hal-hal lain, ya, yang bisa memunculkan gejala depresi. Yang selanjutnya adalah sebab trauma pada masa kecil. Traumatis ini bisa memberikan pengaruh yang besar pada psikologi seseorang, ya. Apabila seseorang mengalami kondisi ketika dia dewasa, kemudian dia mengalami misalnya seperti pelecehan seksual pada saat kecil, kehilangan orang tua atau perceraian, maka bisa menyebabkan orang yang mengalami ini mempunyai hal-hal yang sifatnya dalam bentuk depresi, ya. Kondisi-kondisi seperti ini yang bisa dikategorikan seseorang yang tidak bisa menempatkan perasaannya, tidak bisa menempatkan dirinya pada sesuatu yang seharusnya normal, gitu, ya. Kemudian yang terakhir adalah akibat dari pola makan yang buruk. Ya, tentu banyak orang tidak mengetahui bahwasanya dari pola makan yang buruk, ya, misalnya seseorang yang jarang makan siang, ya, tiba-tiba dia mengalami kecemasan yang berlebihan, ya, itu bisa jadi dari pengaruh lambung mempengaruhi fungsi otak, gitu, ya.
Kadang-kadang dia mengalami disorientasi pemikiran ya dan sebagainya. Dan studi menemukan bahwa ada peran ya orang yang mengalami seperti misalnya dia diet ya, diet tentang misalnya apa? Diet gula misalnya gitu ya. Atau mungkin asupan vitamin atau mineral yang rendah. Itu bisa menyebabkan orang mengalami depresi. Faktor risiko bahwasanya yang meningkatkan risiko atau memicu depresi adalah yang pertama memiliki riwayat keluarga yang memiliki kelainan mental ya, seperti gangguan kecemasan, gangguan makan, gangguan stres atau pasca trauma ya. Kemudian penyalahgunaan alkohol maupun nafsa ya. Kemudian beberapa ciri kepribadian seperti rendah diri, ketergantungan kepada orang lain atau lingkungan, kritis dengan diri sendiri, atau mungkin orang yang sering pesimistik, ya, itu pun rentan mengalami masalah depresi. Kemudian penyakit kronis, ya, yang serius seperti kanker, stroke, nyeri kronis atau penyakit jantung, ya. Penyakit liver ya, itu bisa mengakibatkan hal-hal demikian, yaitu mengkonsumsi obat-obatan tertentu seperti obat tekanan darah tinggi atau obat tidur ya, itu juga bisa memicu depresi. Kejadian traumatik yang dapat membuat stres seperti kekerasan seksual, kematian, kehilangan orang dicintai, masalah keuangan, masalah lingkungan, sosial, dan sebagainya. Kemudian memiliki hubungan darah dengan penderita depresi, gangguan bipolar, alkohol, atau orang yang sering mencoba bunuh diri. Bagaimana cara mengobatinya? Depresi ini ya bisa menggunakan obat-obatan psikoterapi ya, atau mungkin terapi elektrokonvulsif ya, tergantung nanti dokter menyarankannya apa ya. Kemudian juga mendiskusikan ya dengan klinik-klinik jiwa ya yang memang terbiasa dan paham untuk menangani hal-hal seperti ini ya, seperti di klinik Abu Albani Center, klinik kami terbiasa untuk menangani orang-orang yang mengalami depresi maupun penyakit kejiwaan lainnya. Hal demikian yang kemudian bisa dilihat ya, bahwasanya bagaimana 10 menit tentang depresi, semoga bermanfaat bagi teman-teman ya, dan semoga kami juga bisa memberikan info-info lainnya yang bisa sebagai edukasi ya bagi keluarga-keluarga di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.